Nabi Syed adalah salah satu nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam menyebutkan di dalam kitab Qasasul Anbiya bahwa Nabi Syed artinya anugerah Allah. Nama tersebut diberikan karena Nabi Adam alaihissalam dan Hawa mendapatkan karunia putra tersebut setelah terbunuhnya Habil oleh Kabil, saudaranya sendiri. Terbunuhnya Habil oleh Kabil ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 27. Kabil bisa disebut sebagai awal mula angkara murka di muka bumi setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia. Karena perbuatannya itu, Kabil harus menanggung dosa yang terus mengalir sampai hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah dibunuh satu jiwa dengan zalim, melainkan dosa pembunuh itu akan ditanggung pula oleh anak Adam yang bernama Kabil, karena dialah yang pertama memberi contoh pembunuhan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal senada juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa memulai perkara baik yang disyariatkan, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai terjadi hari kiamat. Dan barang siapa yang memulai perkara jelek, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Dikisahkan setelah Nabi Adam alaihissalam mengetahui Habil terbunuh, Nabi Adam sangat bersedih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, "Sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberi pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya, dan akan menjadi seorang nabi dari keturunannya. Akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara sekandung. Apabila lahir anak itu, berilah ia nama Syed. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya setiap kali melahirkan, Hawa selalu melahirkan anak kembar. Namun kelahiran Nabi Syed alaihissalam tidak memiliki saudara kembar. Ketika Hawa mengandung Nabi Syed alaihissalam dan melahirkannya, Nabi Adam mengajarkan kepada Syed tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu, diajarkan pula kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Dikeluarkan juga seutas tali dari sutra yang memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Adam dari surga dan diberikan kepada Syed untuk disimpan di dalam tabut, yaitu sejenis peti. Nabi Adam menambah sehelai rambut dari janggutnya ke dalam tabut. Nabi Adam adalah orang pertama yang rambutnya beruban. Nabi Adam juga mengajarkan kepada Nabi Syed alaihissalam tentang pentingnya rambut janggut tersebut. Nabi Adam mencabut cincinnya dan memberikannya kepada putranya, Nabi Syed alaihissalam, serta menyerahkan rambut dan semua benda yang diturunkan kepadanya. Nabi Adam memerintahkan Nabi Syed alaihissalam untuk memerangi Kabil yang telah membunuh saudaranya Habil. Kabil terus melakukan berbagai bentuk kemaksiatan, termasuk tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan hingga seks bebas. Hal ini juga membuat Nabi Adam alaihissalam memerintahkan Nabi Syed alaihissalam untuk memerangi Kabil. Menurut Ibnu Munabi, ketika Nabi Adam alaihissalam wafat, Nabi Syed alaihissalam telah berusia 400 tahun. Dia telah diberi tabut, tali, pedang, dan kudanya yang bernama Maimun yang diturunkan kepadanya dari surga. Apabila kuda itu meringgi, semua binatang yang merayap di bumi menyambutnya dengan tasbih. Nabi Syed alaihissalam telah diwasiatkan untuk memerangi saudaranya Kabil. Kemudian Nabi Syed alaihissalam pergi untuk memerangi Kabil, dan akhirnya pedang itu pun berkecamuk. Itulah perang pertama yang terjadi antara anak-anak Nabi Adam alaihissalam di muka bumi ini. Dalam peperangan itu, Nabi Syed alaihissalam memperoleh kemenangan dan menawan Kabil. Kemenangan yang diperoleh Nabi Syed alaihissalam atas Kabil
tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam alaihissalam memberikan sirnya atau rahasia yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta banyak ilmu-ilmu lainnya kepada Nabi Syed alaihissalam. Dalam tawanan itu, Kabil diikat dengan rantai yang sangat panas dan diletakkan di tempat yang panas sampai meninggal. Ketika anak-anak keturunan Kabil ingin menguburkannya, tiba-tiba iblis datang kepada mereka dalam rupa malaikat. Iblis berkata kepada mereka untuk tidak menguburkan jenazah Kabil di dalam bumi. Kemudian iblis membawakan 2 batu bablur yang telah dilubangi di tengah-tengahnya dan menyuruh anak-anak Kabil memasukkan jenazah Kabil ke dalam ruang antara 2 batu bablur itu, memakaikannya pakaian terindah dan merendamkannya dengan ramuan-ramuan tertentu agar jasad Kabil tidak akan mengering. Iblis kemudian menyuruh mereka menyimpan jasad Kabil di sebuah rumah, diletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas, dan memerintahkan kepada setiap orang yang masuk ke rumah itu untuk bersujud kepadanya sebanyak 3 kali. Iblis memerintahkan mereka untuk merayakan upacara tahunan untuknya dan berkumpul sekitarnya. Kemudian iblis menyerahkan urusan itu kepada setan yang kemudian berkomunikasi dengan mereka, sehingga manusia pada masa itu terus-menerus sujud kepada Kabil. Untuk kita ketahui bersama, pada masa Nabi Adam alaihissalam sampai pada masa Nabi Syed alaihissalam, tidak ada batasan antara alam jin, setan dan alam manusia, sehingga manusia bisa melihat bangsa jin, setan dan aktivitas yang mereka melakukan. Seperti halnya mata kita bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syed alaihissalam untuk pergi ke seluruh penjuru alam semesta guna membuat batasan antara alam jin, setan dan alam manusia. Dikarenakan umat manusia yang semakin bertambah, sebagaimana dijelaskan oleh Buya Ar-Hashim, jika bukan karena nubuah dari Nabi Syed alaihissalam, manusia kini masih bisa melihat jin berlalu lalang dan berterbangan, karena pada masa itu tidak ada batasan antara alam jin, setan dan manusia. Berkat risalah beliaulah Allah kemudian memberi batasan antara 2 makhluk itu, sehingga manusia tidak bisa melihat mereka, namun bangsa jin tetap bisa melihat kita. Karena keberkahan nubuah Nabi Syed alaihissalam, Allah Ta'ala kemudian memisahkan alam manusia dengan alam jin. Jika ada orang yang dianggap indigo yang mengaku bisa melihat jin, sebenarnya yang mereka lihat itu adalah jelmaan jin, bukan wujud jin yang aslinya. Sebagai bukti, bagaimana mungkin jin di Indonesia bentuknya berbeda dengan jin di negara Cina, jin di barat berbeda dengan jin di Arab, dan begitu pula di negara-negara lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa jika kalian mendengar ayam jantan berkokok, maka itu adalah karunia dari Allah, karena sesungguhnya ayam itu melihat malaikat. Dan apabila kalian mendengar kedelai meringkik, berlindunglah kepada Allah dari setan, karena sesungguhnya mereka itu melihat sesuatu yang kalian tidak dapat melihatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Setelah zaman Nabi Syed alaihissalam, kisah tentang jin dan setan masih terus berlanjut, seperti kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan nabi-nabi lainnya yang berurusan dengan jin. Begitu juga kisah Siti Maryam yang bertemu dengan malaikat Jibril, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang didatangi setan ketika sholat. Ada juga kisah jin Ifrit yang ketahuan menyamar menjadi murid Imam Junaid Al-Baghdadi, serta para jin muslim yang belajar ilmu agama kepada para wali. Mereka semua, para nabi dan para wali, hidup jauh setelah zaman Nabi Syed alaihissalam yang telah menutup dinding antara alam jin, setan, dan alam manusia. Namun dengan seizin Allah, mukjizat alam jin dan alam malaikat masih ada. Diceritakan bahwa Nabi Syed alaihissalam meninggal di zaman putranya Anusi yang meninggal setahun setelah Nabi Adam alaihissalam. Hawa juga meninggal pada hari Jumat yang sama. Dikatakan bahwa
Hawa dimakamkan berdampingan dengan kuburan Nabi Adam alaihissalam. Sejumlah kata-kata hikmah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Dzar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan 104 suhuf lembaran wahyu. Sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Syed. Nabi Syed alaihissalam merupakan sosok yang memiliki akhlak mulia dan diutus menjadi nabi dengan membawa ajaran yang Allah berikan padanya. Allah mengirimkan sosok bidadari yang cantik dan rupawan kepadanya. Nabi Syed memilih untuk bertempat tinggal di Mekah agar bisa melakukan ritual haji dan umrah di sana. Dia membangun kembali Ka'bah dengan lumpur kental dan bebatuan. Menurut buku yang berjudul Para Nabi dari Adam hingga Muhammad oleh Tariq Ramadan, ketika jatuh sakit dan menjelang ajalnya, Nabi Syed alaihissalam menetapkan putranya Anusi sebagai pelaksana wasiatnya. Nabi Syed meninggal pada usia 912 tahun dan dikuburkan di samping makam orang tuanya di dalam gua Gunung Abu Kubais. Meskipun tidak termasuk dalam 25 nabi yang wajib diketahui, Nabi Syed alaihissalam mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar melakukan ritual, tetapi juga ibadah sosial yang bermanfaat bagi sesama. Dalam kumpulan tanya jawab keagamaan yang disusun oleh Kiai Abdullah Alif, disebutkan bahwa Nabi Syed alaihissalam merupakan orang pertama setelah Nabi Adam dan Hawa yang dipercaya untuk menjaga nur Rasulullah. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Allah pertama kali menciptakan nur Nabi Muhammad sebelum dia menciptakan Adam, Hawa, dan alam semesta beserta isinya. Yusuf bin Ismail An-Nabani melalui kitab Hujjatullah menyebutkan bahwa sebelumnya nur Nabi Muhammad SAW senantiasa terlihat bersinar di wajah Nabi Adam alaihissalam. Nur tersebut nampak seperti matahari yang bersinar terang. Maka Allah pun mengambil sumpah perjanjian kepada Nabi Adam agar senantiasa menjaga nur tersebut dengan berfirman, "Hai Adam, berjanjilah kepadaku untuk senantiasa benar-benar menjaga nur Muhammad yang telah kutitipkan kepadamu, dan janganlah sekali-kali kamu mengkhianati perjanjian ini." Nabi Adam menerimanya dengan senang hati. Kemudian nur ini bersemayam di dalam Siti Hawa, dan tak lama setelahnya lahirlah seorang anak laki-laki yang tak lain adalah Nabi Syed alaihissalam. Nur yang semula terdapat di dalam tubuh Hawa dipindahkan ke dalam tubuh Nabi Syed alaihissalam. Nur tersebut terlihat pada wajah Syed karena Nabi Adam alaihissalam selalu memperhatikan dan menjaga Syed alaihissalam. Nabi Syed tumbuh sebagai pribadi dengan akhlak yang baik. Allah bahkan mengirimkan sosok bidadari yang cantik dan rupawan untuk Nabi Syed alaihissalam sebagai istrinya. Beliau adalah salah satu dari banyak nabi dan rasul yang diutus Allah kepada umat manusia. Dalam Al-Quran ada 25 nabi dan rasul yang disebutkan nabi dan kisah mereka. Namun masih banyak nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, seperti Nabi Syed, Nabi Hanzalah, dan Nabi Daniel. Kisah Nabi Hanzalah adalah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel, keturunan Yahuda, putra keempat Nabi Yakub alaihissalam. Allah mengutusnya untuk berdakwah kepada kaum ras yang merupakan kaum penyembah berhala. Kaumnya tinggal di dekat suatu kolam. Kaum ras adalah salah satu kaum yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 38. Mereka adalah kaum musyrik yang menyembah berhala-berhala selain Allah. Mereka menganggap berhala-berhala itu sebagai pemberi rezeki dan pelindung. Mereka juga mengabaikan peringatan dan ajakan Nabi Hanzalah untuk menyembah Allah semata dan bertobat. Menurut Ibnu Katsir, Nabi Hanzalah berdakwah di desa itu. Namun penduduk desa malah berulah membunuh Nabi Hanzalah dengan melemparkannya ke dalam sumur. Namun seorang budak diam-diam mengantarkan makanan kepada Nabi Hanzalah setiap hari. Karena perbuatan penduduk desa, Allah mengazab mereka dengan mengubah mereka menjadi batu hitam. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menguraikan bahwa kemungkinan besar kaum tersebut beriman setelah Allah menurunkan azab
kepada nenek moyang mereka. Akhirnya sisa-sisa dari kaum tersebut beriman dan mengeluarkan Nabi Hanzalah dari dalam sumur. Tafsir Ibnu Katsir nomor 112, Al-Alusi nomor 97. Budak hitam yang telah memberi makan Nabi Hanzalah sangat berjasa. Diriwayatkan bahwa budak hitam tersebut adalah orang yang pertama kali masuk surga. Tafsir Ibnu Katsir nomor 111. Selanjutnya ada Nabi Daniel. Nabi Daniel adalah nabi yang diutus kepada bangsa Bani Israel. Namanya disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang beliau. Nabi Daniel adalah keturunan Nabi Daud alaihissalam dan tinggal di kerajaan Babil atau Babilonia. Beliau dikenal sebagai seorang yang memiliki pengetahuan dalam bidang astronomi, matematika, dan tasawuf. Nabi Daniel dijebloskan ke penjara oleh rakyat Babilonia karena dakwahnya. Nabi Daniel bahkan disatukan dengan singa. Uniknya, singa itu tidak mau menyerang Nabi Daniel dan tetap tenang. Para politikus busuk yang berharap singa memakan Nabi Daniel hidup-hidup malah kebingungan. Ibnu Abi Al-Dunya meriwayatkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Yeremia untuk membuatkan makanan untuk Nabi Daniel yang dipenjara. Namun Nabi Yeremia bingung sebab ia sendiri berada di Yerusalem, sementara Nabi Daniel ada di Babilonia. Jarak kedua Nabi Allah itu kurang lebih 126 km, sangat jauh. Namun ternyata Allah mengirim suatu kendaraan atau orang entahlah untuk membawa Nabi Yeremia dengan sangat cepat hingga ke penjara Nabi Daniel. Sekarang giliran Nabi Daniel yang bingung dengan kedatangan orang asing. "Siapa kamu?" tanya Nabi Daniel. "Aku Nabi Yeremia," jawabnya. Nabi Daniel bertanya, "Apa yang membuatmu kemari?" Nabi Yeremia menjawab, "Tuhanmu mengutuskan aku kepadamu." Lalu Nabi Daniel berkata, "Ada juga kisah Nabi selanjutnya yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Yusha. Pada saat itu, Bani Israel berhasil keluar dari Mesir. Fir'aun pun telah gagal mengejar mereka dan tewas. Pertanyaannya, apa yang perlu mereka lakukan selanjutnya? Allah mengutuskan tujuan mereka ialah Palestina. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk masuk ke Palestina. Nabi Musa pun memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke Palestina dengan cara berjihad. Tetapi bagaimana reaksi mereka? Mereka berkata, "Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Quran Surat Al-Maidah ayat 24. Itulah jawaban Bani Israel kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena Bani Israel tidak mau berusaha, Allah menghukum mereka dengan membuat Bani Israel tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Masalahnya, selama 40 tahun itu, Nabi Musa dan Nabi Harun terus menua. Siapa yang melanjutkan risalah Islam setelah mereka? Orangnya ialah Yusha bin Nun, murid Nabi Musa yang kelak menjadi Nabi selanjutnya. Dalam durasi 40 tahun tersesat itu, generasi Bani Israel yang malas dan bebal akhirnya wafat semua. Kini muncul generasi Bani Israel baru, hasil didikan Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Yusha. Mereka inilah yang kemudian maju berjihad masuk ke Palestina. Ingat kisah Nabi Musa bertemu Nabi Khidir dalam Al-Quran. Saat itu beliau ditemani seorang murid. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita." Quran Surat Al-Kahfi ayat 62. Menurut para ahli tafsir, murid yang dimaksud itu ialah Nabi Yusha. Nabi selanjutnya yaitu Nabi Irmiyah. Nabi Irmiyah ialah keturunan Nabi Harun, seperti yang ditulis oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya. Dia keturunan dari Nabi Harun bin Imran. Nabi Harun ialah saudara Nabi Musa alaihissalam. Beliau seorang nabi yang kemungkinan hidup pada abad ke-7 dan ke-6 sebelum Masehi. Beliau diutus oleh Allah untuk memperingatkan Bani Israel tentang dosa-dosa dan penyembahan berhala. Mereka menyebarkan risalah Islam seperti nabi lainnya. Nabi Irmiyah mendapatkan banyak kesulitan dalam usaha mengingatkan Bani Israel. Nabi berikutnya adalah Nabi Sam'un.
alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel yang diutus kepada orang Romawi yang saat itu kafir dan menentang kekuasaan Allah Ta'ala. Nabi Sam'un juga dikenal sebagai seorang muslim yang soleh dan unggul dalam beribadah. Nabi Sam'un memiliki kekuatan ajaib yang membuatnya tak terkalahkan dalam pertempuran. Dia bisa melunakkan besi dan merobohkan istana dengan tangan saja. Dia juga memiliki senjata khusus yang terbuat dari rahang unta. Suatu hari Nabi Sam'un pernah memberitahu istrinya bahwa jika dia ingin membuatnya lemah, dia harus mengikatnya dengan rambutnya. Namun istrinya mengkhianatinya. Pada hari akhir ketika seluruh manusia dikumpulkan di Masyar, semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang tidak punya pengikut satupun masuk ke dalam surga, dan dialah Nabi Sam'un alaihissalam. Mukasyafatul Qulub. Selanjutnya, Nabi Yezkil. Tidak banyak diketahui tentang Nabi Yezkil. Beberapa riwayat mengatakan bahwa ia adalah salah satu Bani Israel yang diutus setelah Nabi Yusha. Nama lengkapnya adalah Yezkil bin Bui. Ada ayat Al-Quran yang terkait dengan Nabi Yezkil. Apakah kamu tidak menganggap orang-orang yang meninggalkan rumah mereka dalam jumlah ribuan karena takut mati? Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Kemudian dia menghidupkan mereka kembali. Dan Allah penuh dengan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 243. Menurut cerita, Allah merintahkan Nabi Yezkil untuk mengumpulkan tulang-tulang yang berserakan. Tulang-tulang itu mulai terbang satu ke yang lain sampai menjadi kerangka. Kemudian Allah menyuruhkan Nabi Yezkil memanggil mereka agar mengenakan daging dan darah. Ketika mereka hidup kembali, mereka berkata, Maha suci Engkau ya Tuhan, dan segala puji bagimu. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa jumlah orang mati yang dibangkitkan kala itu berjumlah 4.000 orang. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menguraikan kemungkinan besar jumlahnya mencapai 9.000 orang. Kisah selanjutnya yaitu Nabi Uzair. Orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair adalah putra Allah, seperti yang tertulis dalam Quran Surat At-Taubah ayat 30. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih adalah putra Allah. Itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, menyerupai perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling? Orang-orang Yahudi menyebutkan dengan nama Ezra, adapun penduduk Yahudi Madinah menyebutkannya dengan Uzair. Ibnu Katsir mengatakan bahwa Uzair adalah seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Beliau hidup di antara zaman Nabi Daud alaihissalam dan Sulaiman, dan di antara Zakaria dan Yahya. Keistimewaan Nabi Uzair adalah beliau menghafal seluruh isi Taurat, dan pada saat itu tidak ada seorang pun yang menghafalnya. Beliau mengajarkannya kepada Bani Israel dan membimbing mereka dengan Taurat. Selain itu, Allah menghidupkan Nabi Uzair setelah 100 tahun wafat. Setelah melihat mukjizat Nabi Uzair, Bani Israel kebingungan. Mereka berpikir, ini tidak mungkin seorang nabi. Jadilah mereka menyebut Uzair sebagai anak Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 30, memang bukan semua Yahudi yang mengatakannya, melainkannya hanya aliran tertentu. Namun Islam mengkritik keras persangkaan Bani Israel itu, seperti yang kita ketahui. Allah Maha Esa dan tidak memiliki anak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 3.